Berlian Sejarah mengupas intisari sejarah dengan menghadirkan nilai abadi, unik, dan penting secara akurat. Barang siapa yang memahami sejarah, sejatinya ia sedang mempersiapkan hari esok yang cerah. Siapa yang tidak mengenal sejarah Jepang? Dari mulai Sengoku Jidai, restorasi Meiji, hingga Perang Dunia. Pada kesempatan kali ini, Berlian Sejarah akan mengupas tuntas sejarah Jepang dari mulai lahirnya para samurai hingga kekalahan telak di Perang Dunia. Dukungan Anda sangatlah berarti bagi kami. Selamat menikmati. Pada tahun 646 Masehi, periode Asuka, Kaisar Kotoku mengeluarkan perintah reformasi besar-besaran di Jepang yang terinspirasi dari model pemerintahan dinasti Tang, Tiongkok. Dalam peristiwa Ishii, Pangeran Nakano-Oe dan Nakatomi no Kamatari membunuh Soga no Iruka. Setelah tewasnya Soga no Ieyasu, maka berakhir pula keluarga utama klan Soga. Kendali pemerintahan tidak lagi dipegang oleh klan Soga dan klan bangsawan lainnya di Asuka, melainkan terpusat di tangan kaisar. Semua tanah yang dulunya milik kalangan bangsawan disita untuk negara. Ibu kota dipindahkan dari Asuka ke Nani Wano-miya. Kejadian ini merupakan kejadian yang sangat amat penting dari sejarah Jepang. Kejadian ini disebut dengan reformasi Taika. Dan reformasi Taika ini merupakan fondasi awal dari sistem pemerintahan Jepang untuk berabad-abad kemudian lamanya. Mengapa reformasi ini terjadi dan mengapa klan Soga digulingkan? Klan Soga selama 4 generasi memiliki kendali penuh akan kekaisaran. Puncaknya adalah kemarahan Nakatomi no Kamatari, pemimpin klan Fujiwara, akibat pemerintahan yang sewenang-wenang oleh klan Soga. Ia menginginkan pengembalian kekuasaan ke tangan kaisar. Ada 5 poin penting yang ada di dalam reformasi ini. Poin pertama adalah tanah pribadi berikut penduduknya yang selama ini milik bangsawan disita. Semua tanah dan penduduknya menjadi milik kaisar. Poin kedua, penataan pemerintah daerah, mulai dari ibu kota yang dipindahkan dari Asuka ke Naniwomiya, penataan provinsi atau yang biasa dikenal dengan kuni, penataan distrik yang lebih dikenal dengan agata, penataan prefektur atau kori, hingga pembuatan batas-batas wilayah. Poin ketiga, pembuatan surat daftar keluarga atau koseki dan buku laporan kepala keluarga atau keicho untuk keperluan jatah tanah pertanian. Poin keempat, rakyat dikenakan pajak dan laki-laki dalam keluarga harus ikut serta dalam wajib militer selama 35 hari setiap tahunnya. Poin kelima, membuat sistem jabatan baru di dalam tubuh kekaisaran dan memperkuat struktur organisasi kekaisaran. Pada akhir periode Asuka, sekitar tahun 690-an Masehi,
Kaisar Momo yang sudah merasa puas dengan 2/3 kekuasaan wilayah Jepang memutuskan untuk fokus ekspansi ke wilayah timur dan menyerang suku barbar Emisi. Pertempuran sengit terjadi di perbatasan wilayah, tetapi sebanyak apapun militan yang Kaisar Momo kirim, selalu berujung pada kematian dan pembantaian. Suku Emisi selalu bertempur dengan sedikit pasukan berkuda, tetapi selalu berhasil mengacak-acak formasi tentara kekaisaran. Peristiwa inilah yang membuat akhir dari periode Asuka tragis. Walaupun mereka memiliki pemerintahan yang bagus, tetapi kebijakan Kaisar Tenji di tahun 674 Masehi yang melarang para klan penguasa wilayah untuk membangun kekuatan militer di wilayahnya karena khawatir akan pemberontakan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kebijakan ini yang membuat tentara kekaisaran lemah karena kebanyakan dari tentara kekaisaran berasal dari rakyat biasa yang kurang terlatih dan keterbatasan dana kekaisaran untuk bisa membiayai tentara dengan senjata terbaik. Oleh karena itu, pada akhir periode Nara, Kaisar Kommu naik tahta pada 781 Masehi, segera membatalkan kebijakan ini dan mengizinkan klan penguasa wilayah untuk membangun kekuatan militer yang dikenal dengan Bushi. Bushi sendiri direkrut, dilatih, dan dibiayai oleh pemerintah lokal. Inilah awal kelahiran dari para samurai. Bushi nantinya akan dikenal sebagai samurai. Maka dari itu, kata-kata Bushi juga masih mengikat. Seperti yang kalian pernah dengar, Bushido, jalan hidup samurai. Inilah awal dari kelahirannya. Pada tahun 793 Masehi, Kaisar Kommo menunjuk panglima tertinggi yang disebut Sei Taisogan, yang berarti panglima tertinggi pasukan ekspedisi melawan orang barbar. Ia menunjuk shogun pertama yang berasal dari keluarga bangsawan dari kekaisarannya. Shogun pertama ini bernama Otomo no Otomaru. Tetapi sayangnya, ia tidak memiliki bakat militer yang baik, sehingga baru 1 tahun berperang, kekaisaran mengalami kekalahan. Dampak kekalahan ini pula, Kaisar memindahkan ibu kota dari Nara ke Heian. Inilah awal periode Heian yang berkuasa selama 390 tahun. Pada tahun 797 Masehi, Kaisar menunjuk Sakanoe no Tamamaru yang merupakan jenderal Bushi suatu wilayah. Kali ini, Kaisar belajar dari kesalahannya dan memastikan menunjuk seseorang untuk memimpin militer yang telah dia persiapkan selama lebih dari 10 tahun lamanya, agar bisa dapat memenangkan peperangan dan menguasai seluruh Jepang. Dan keputusan ini pun berhasil. Sakanoe no Tamamaru memimpin pasukan dengan sangat hebat. Hingga tahun 811, ia berhasil mengalahkan Emisi dan mengusir suku Emisi ke pulau Hokkaido. Akhirnya, setelah kejadian ini, setelah keberhasilan ini, Jepang mulai mendapat kedamaian. Tetapi kedamaian dari luar telah tercapai, tidak ada ancaman dari luar. Mulailah
ancaman dari dalam muncul. Mengapa demikian? Karena para daimyo, para penguasa wilayah, memiliki kekuatan militer yang bahkan lebih kuat daripada kekaisaran, dan ini dapat menimbulkan pemberontakan di kemudian hari. Lalu, menurut teman-teman sekalian, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sejarah ini? Berlian sejarah akan membantu kalian merinci apa saja poin-poin penting dalam sejarah kali ini. Pertama, kebijakan perubahan wajib diambil untuk menyingkirkan pemangku kepentingan yang menghambat kemajuan pemerintahan. Nilai ini kita ambil dari peristiwa reformasi Taika. Bila reformasi Taika tidak terjadi, mungkin pemerintahan Jepang sampai sekarang tidak akan stabil. Poin kedua, Kaisar Kamo mengulas balik sejarah untuk menemukan kesalahan yang terjadi 1 abad yang lalu dan segera memperbaikinya. Ini terbukti dari bagaimana dia membatalkan kebijakan yang Kaisar Tenji ambil dan membuat kebijakan baru untuk memperkuat militer Jepang. Poin ketiga, mengangkat seseorang berdasarkan kedekatan untuk menjabat dalam sebuah jabatan penting adalah kesalahan besar. Tunjuklah seseorang berdasarkan keterampilan dan pengalaman. Inilah yang terjadi ketika Kaisar Kamo menunjuk Otomo no Otomaru dan gagal karena Otomo tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup, dan akhirnya dia memperbaiki dengan menunjuk Sakanoe no Tamumaru. Hal ini menjadi hal yang sangat penting karena dengan keputusan ini Kekaisaran Jepang berhasil memukul mundur suku Emisi. Poin keempat, mengambil keputusan yang terlalu aman memiliki resiko besar. Begitu pula mengambil keputusan yang beresiko. Tugas pemimpin harus bisa melacak itu semua dan mengambil keputusan di tengah-tengah sehingga resiko terbagi rata. Seperti hal yang kalian ketahui, walaupun suku Emisi telah terusir, keputusan-keputusan yang diambil oleh Kaisar Kamo berujung kepada para penguasa wilayah yang semakin kuat dan berpotensi melakukan pemberontakan. Jadi, 4 poin penting ini dapat kita terapkan dalam kehidupan untuk kita ambil pelajaran yang baiknya dan kita hindari pelajaran yang buruknya.